saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa bertemu kembali dengan bapak dan ibu di IKPM BJB ini untuk yang kedua kalinya ya. Dengan sebagian mungkin di pertemuan pertama saya sempat ikut bersama-sama juga, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama kembali dalam kajian yang rutin diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya pertama-tama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita, diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan dalam hidup ini, serta dijauhkan dari hal-hal yang kita khawatirkan bersama. Amin. Untuk kesempatan pada malam ini, seperti yang sudah di-share sebelumnya, mungkin di grup Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sedikit membaca ulang tentang pilar-pilar beragama. Sehingga saya membawa tajuk untuk kesempatan malam hari ini, 4 pilar beragama. Mohon untuk host izin share ya. Apa? Ada Pak? Ada Pak. Ya, baik. Pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan media yang terbatas ini, apa yang dimaksud bisa tersampaikan secara menyeluruh, setidaknya meskipun tidak secara detail, tapi gambaran umum dari apa yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini bisa tersampaikan. Setiap agama pasti tentu saja memiliki pilar-pilar, ya, pilar-pilar yang utama, meskipun dengan berbagai versinya. Nah, dalam hal ini, dalam Islam pun kita sama-sama tahu bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang memiliki beberapa fondasi. Fondasi-fondasi yang bisa dinyatakan secara syariat, yaitu secara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ataupun fondasi-fondasi yang berkaitan dengan keyakinan, iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya, rukun-rukun Islam, dan seterusnya. Itu merupakan di antara struktur dalam ajaran agama Islam. Pada kesempatan malam ini, saya ingin menyampaikan ada nuansa lain dari struktur tersebut, yang juga merupakan sesuatu yang paling menyeluruh, yang menyentuh kepada seluruh rukun-rukun itu. Apakah rukun iman ataupun rukun Islam. Maka dalam hal perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita dengar sama-sama, yang ayat ini populer, Allah Subhanahu wa taala menyeru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, paripurna, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khat-khat. Khat itu adalah garis-garis yang ada setelah seseorang melakukan perjalanan. Seolah-olah kita sedang membuat garis peta, ya. Setiap titik yang kita lalui diiringi dengan garis-garis. Itu adalah khat, sehingga diartikanlah secara umum, khat itu, khutuwat itu adalah langkah-langkah.
innahu lakum aduwwum mubin, sungguh ia adalah musuh yang nyata bagimu. Kita sama-sama tahu dari dulu ada perintah tentang masuk Islam secara kafah, menyeluruh atau paripurna. Namun kita pun dengan keterbatasan diri, apakah itu yang berkaitan dengan keilmuan ataupun yang berkaitan dengan kekuasaan atau kemampuan, semuanya menghadapi keterbatasan. Sehingga mungkinkah orang bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah? Ya, kalau kita merujuknya kepada aturan-aturan ibadah, aturan-aturan syariat yang ada di dalam syariat Islam, saya kira semuanya sepakat kita mustahil bisa melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Generasi kita pada hari ini tentu saja generasi yang sangat jauh. Generasi terbaik saja, generasi para sahabat, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, generasi yang terbaik itu pun tidak mampu melaksanakan seluruh ajaran Islam secara paripurna. Ada beberapa hal yang mereka akui bahwa titik kelemahan mereka ketika melaksanakan di antara ajaran Islam itu di beberapa hal. Sehingga Ibnu Abbas menyampaikan ada 3 hal ya, itu di generasi sahabat yang tidak bisa diamalkan secara utuh, secara menyeluruh oleh para sahabat. Entah di zaman kita, zaman para sahabat saja generasi yang terbaik 3 hal yang mereka tidak sanggup melaksanakan secara utuh. Wallahu alam, di generasi kita hari ini apakah 3 hal juga sama atau justru boleh jadi 3 hal yang baru kita laksanakan. Namun semuanya itu merupakan sebuah proses yang kita lalui bersama. Nah, dalam rangka ikhtiar supaya kita bisa melaksanakan ajaran Islam ini secara kafah, ternyata di tengah perjalanan selalu ada rintangan dan hambatan yang datang kepada kita, yang menghadapi kita. Kita sama-sama tahu disitulah ada waswasus syaitan, godaan-godaan setan yang bisa menyimpangkan diri kita dari tujuan pokok dalam hidup ini, dari tujuan utama ketika kita beribadah. Sehingga Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sebab bagaimanapun selamanya setan itu berupaya dengan keras untuk memalingkan manusia dari ketaatan. Seperti yang mereka janjikan ketika bapak moyang mereka iblis laknatullah diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menyatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah melaknatku, karena engkau telah mengusirku wahai Allah, maka aku akan duduk menghalang-halangi orang-orang dari jalanmu yang lurus. Ya. Apakah dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga sedikit sekali yang akan engkau dapati mereka orang-orang itu bersyukur. Nah, inilah misi setan dan seluruh pasukannya itu untuk memalingkan kita. Sehingga wajarlah kalau Allah mengingatkan diri kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dalam hal ini, setidaknya ketika kita tidak bisa untuk mengamalkan ajaran Islam dari A sampai Z, kalaulah yang dimaksud dengan paripurna itu seperti itu, maka setidaknya kita mampu menjaga nilai-nilai pokok, pilar-pilar utama dalam beragama, pilar-pilar agama yang harus kita pegang. Hal ini sempat disampaikan oleh salah seorang ulama terkemuka yang merupakan ahli hadis, juga merupakan seorang ahli Quran, yang kita sering sebut dengan Abu Daud. Bahkan kepopulerannya itu sampai beliau membuat satu kitab kumpulan yang dinamai Sunan. Sunan itu tentu saja bukan merujuk kepada predikat yang bisa jadi menjadi bahasa di kita, di kalangan kita. Kalau kita mungkin mengingat ada Sunan
Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Namun sunan dalam literatur ahli hadis, yaitu para ulama yang menguasai hadis, hafid, kemudian mereka membuat sebuah karya yang disusun berdasarkan fikih, ya, yang disusun berdasarkan kaifiat-kaifiat ibadah, mulai dari bab bersuci dan seterusnya, sehingga disebutlah kitab itu menjadi kitab sunan. Nah, dalam hal ini Imam Abu Daud pernah menyampaikan bahwa ada 4 pilar yang harus kita kuasai, yang harus kita betul-betul sadari dari ribuan atau bahkan ratusan ribu hadis Nabi. Ratusan ribu hadis Nabi yang tersebar, kalaulah kita menguasai 4 hadis, kata beliau, kata Imam Abu Daud, dan bisa mengamalkannya secara utuh, maka itu merupakan sesuatu yang cukup bagi kita disebut orang yang bisa mengamalkan pilar-pilar beragama, pilar-pilar agama. 4 hadis itu antara lain yang pertama, innamal a'malu binniyat. Tiada lain bahwa amal itu harus berbarengan, beriringan dengan niat. Seringkali kita terjebak dalam pentarjamahan. Ya, pentarjamahan yang seolah betul, tetapi bermakna sangat liar. Ketika orang mengartikan sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Seolah-olah terjemah itu ya tanpa masalah. Tapi kalau terjemah itu kita akui, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, nanti akan berimbas kepada sebuah pemikiran bahwa sejelek amal apapun, kalau niatnya bagus, maka akan menjadi bagus. Karena dinyatakan tergantung niat. Bisa jadi nanti banyak pencuri, korupsi, menjadi pahlawan. Ya. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat menjadi orang-orang terpuji. Kenapa? Karena boleh jadi mereka niatnya bagus. Seperti halnya copet gitu. Copet itu melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi ketika ditangkap, kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Dia menjawab, demi menafkahi anak istri. Nah, niatnya itu kan menafkahi, tapi caranya dengan mencuri. Nah, kalaulah kita menganggap bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya, maka amal itu tidak tercela. Kenapa? Karena motifnya atau niatnya bagus. Nah, sehingga dalam hal ini tidak semata-mata bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Sejatinya amal itu harus berbarengan dengan niat. Berbarengan. Ketika niatnya bagus, hendaklah caranya pun dilakukan dengan cara yang bagus. Ketika kita melakukan sesuatu yang memiliki cara yang baik, maka niatnya pun harus niat yang baik. Dengan fondasi hadis yang pertama inilah yang Imam Abu Daud nyatakan bahwa ini satu di antara 4 pilar beragama yang harus kita betul-betul pahami. Bahwa setiap amal kita itu harus berbarengan dengan niat. Dalam hal ini, maka ungkapan innamal a'malu binniyat ini akan bermuara kepada keikhlasan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah seperti nanti di ayat-ayat disinggung. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi pilar dalam beragama sehingga kalau kita menguasai 4 pilar ini maka dipandang cukup, yaitu hadis tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Nirmanfaat gitu ya. Kalaulah tidak bermanfaat, tidak berguna untuk dirinya, maka ia akan tinggalkan. Ini pun harus kita pahami bahwa sesuatu yang tidak berguna dalam konteks hadis ini adalah seluruh perbuatan yang kita lakukan, yang kita maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saking kita semangat ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita melakukan berbagai ibadah, berbagai kebaikan. Namun ingat bahwa kebaikan itu selama tidak berdasar kepada kebaikan Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga
hadis yang kedua ini difahami bahwa inti dari sebaik-baiknya Islam seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu orang Islam harus betul-betul memilih semangat untuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Sebab baik dan jeleknya amal kita harus berstandar kepada baik dan jeleknya sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Bukan semata baik dan jelek itu ukurannya hanya rasa dan rasio kita. Tetapi harus sesuai dengan apa yang dinyatakan baik dan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ittiba ini menjadi isyarat dari hadis min husni islamil mar'i, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah yang tergambar dalam hadis la yakunul mu'minu mu'minan. Tidak layak atau tidak pantas, belum pantas seseorang disebut mukmin hatta yardu li akhihi ma yardu li nafsi. Sehingga ia ridho kepada saudaranya seperti ia ridho kepada dirinya sendiri. Artinya adanya jiwa sifat ya, adanya sifat atau sikap empati yang tinggi, simpati yang tinggi terhadap nasib sesama kaum mukmin. Dari simpati dan empati yang sama inilah, yang tinggi inilah, maka akan terwujudnya dia ingin melakukan sesuatu atau memperlakukan seseorang sesuai dengan keinginan yang harus ia dapatkan. Ketika dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka muncullah semangat dia pun harus berbuat baik kepada orang lain. Inilah satu di antara spirit yang diisyaratkan dalam hadis la yakunul mu'minu mu'minan. Seorang mukmin belumlah pantas disebut seorang mukmin ketika dia belum merasa ridho kepada saudaranya seperti halnya ridho kepada dirinya. Kalau dirinya ridho mendapatkan kebaikan, senang mendapatkan kebaikan, maka ia pun akan berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau dirinya tidak menyukai sesuatu yang jelek menimpa kepada hidupnya, maka ia pun akan berusaha tidak pernah mengakibatkan sesuatu yang jelek menimpa orang lain. Sehingga hadis ini merupakan isyarat dari terwujudnya akhlakul karimah hidup kita dalam berinteraksi sosial sesama manusia, terutama sesama orang yang beriman. Dan yang keempat, fondasi atau pilar ya, pilar beragama kita yang harus kita pahami adalah isyarat dari hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa baina dzalika umurun mushtabihatun. Yang halal sudah jelas, Allah terangkan. Yang haram pun sudah jelas, Allah nyatakan dalam ayatnya dan Rasul SAW tegaskan dalam sunnahnya. Dan sesuatu yang ada di antara itu, apakah halal atau tidak, maka itu disebut urusan-urusan yang mustabihat atau syubhat. Sehingga dari hadis ini, untuk menjamin ya, terlaksananya agama yang paripurna, tiada lain antaranya adalah kita harus mengetahui batasan halal dan haram. Ketika orang sudah menyadari halal dan haram, maka dia akan saling menjaga, dia tidak akan terjebak dalam urusan-urusan yang di luar, ya, sesuatu yang di luar hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dan Rasul nyatakan di dalam sunnahnya. Dia tahu bahwa ini halal, bahwa itu haram. Karena urusan inilah yang pada akhirnya akan membuat orang menjadi lost control. Hilang kontrol diri ketika orang tidak mengenal atau tidak mau mengenal apa yang diharamkan. Orang tidak lagi ingin berusaha tentang sesuatu yang halal. Ketika sudah tidak ada lagi semangat untuk mencari sesuatu yang halal dan menahan diri dari sesuatu yang haram, maka kehidupan akan menjadi liar. Orang tidak lagi mengenal aturan. Nah, ini di antara 4 pilar beragama yang harus kita ketahui. Sehingga Imam Abu Daud menyatakan kalau orang benar-benar bisa mengamalkan 4 hadis ini, cukuplah dia dalam beragama. Yaitu hadis innamal amalu binniyat min husni islamil mar'i, kemudian la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi, dan yang keempat al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Ya, ini mungkin sekilas uraian dari ungkapan kenapa hadis tentang innamal a'malu binniyat itu langsung bermuara kepada keikhlasan. Sebab di sini ada ayat yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan tentang agama yang dari dulu ya mulai diajarkan dan diperintahkan untuk diajarkan kepada manusia mulai semenjak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Betul-betul kita menegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah. Wa ma tad'uhum ilaih. Amat berat orang yang musyrik ya, agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi man yudil. Allah yang menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk agamanya kepada orang yang kembali. Yunib, anaba, inabah, yang kembali kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan aqimuddin? Menegakkan agama. Menegakkan agama yang tidak tatafarraqu fi, tidak berpecah belah, yaitu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka disuruh itu tiada lain hanya untuk menyembah Allah dengan betul-betul mukhlis, memurnikan hatinya, memurnikan keyakinannya kepada ajaran yang lurus, agama yang lurus. Nah, inilah yang dimaksud dengan aqimuddin, meluruskan atau menegakkan agama. Inti dari setiap keyakinan kita yaitu adalah lurusnya tauhid kepada Allah. Dan kelurusan tauhid kepada Allah itu merupakan keikhlasan yang paripurna, yang sangat tinggi. Sehingga ada khusus satu surat di dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Ikhlas. Ya. Kenapa surat Al-Ikhlas tapi isinya tentang ketauhidan? Surat Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa keikhlasan diidentikan dengan ketauhidan? Sebab keikhlasan itu adalah puncak harapan dan takut seseorang hanya kepada Allah. Dia tidak merasa takut kepada makhluk, dia pun tidak mengharapkan sesuatu dari makhluk. Dia hanya betul-betul mengharapkan kepada Allah. Dan ternyata di dalam surat Al-Ikhlas pun tidak disebut nama Al-Ikhlasnya. Ini merupakan isyarat bahwa seseorang yang ikhlas itu tidak perlu dia menyebut-nyebut keikhlasan. Tidak perlu ia sampaikan bahwa dirinya ikhlas. Sebab surat Al-Ikhlas pun namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Berbeda dengan surat yang lain. Ya, surat Al-Baqarah ada kata-kata Baqarahnya dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan yang diisyaratkan dalam hadis bahwa setiap amal itu harus berbarengan dengan niatnya. Niat ikhlas inilah yang harus kita betul-betul sandarkan hanya kepada Allah. Amal kita hanya kita harapkan balasannya dari Allah, dan ketakutan kita dalam beramal hanya kita sandarkan takut kepada Allah. Takut yang positif tentunya. Seperti orang yang dia tahu bahwa jalanan itu jalanan yang licin dan penuh dengan duri, dia takut dirinya terpleset. Maka ketakutan yang ia rasakan akan mendorong kepada kewaspadaan dan kehati-hatian. Demikian pula kita terhadap Allah. Kita takut hukum-hukum Allah, azab Allah, siksa Allah, maka ketakutan itu akan mendorong kehati-hatian dan kewaspadaan supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang mengakibatkan turunnya azab dari Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-a'malu binniyat. Seluruh amal itu harus kita sandarkan hanya kepada Allah, sehingga kita bisa betul-betul disebut dengan orang yang beragama. Nah, inilah penegasan di antara keikhlasan yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 112. Ketika Allah menegaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani saling klaim mereka yang mendapatkan surga, mereka yang mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak karena mereka seorang Yahudi, karena mereka seorang Nasrani, maka Allah menegaskan bala, tidak demikian. Pengakuan diri, klaim bahwa diri seorang
orang beriman, diri seorang yang meyakini Allah itu tidak serta-merta mengakibatkan orang itu betul-betul akan diterima oleh Allah. Tapi klaim itu harus diiringi dengan aslama wajhahu lillah. Betul-betul mengikhlaskan dirinya. Aslama wajhahu itu akhlasodinahu. Mengikhlaskan. Betul-betul ia dalam melaksanakan agama itu hanya karena Allah. Wa muhsin. Dan ia berbuat baik. Nah, muhsin di sini ternyata Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa muttabi'un fihir rasul. Mengikuti Rasul. Nah, inilah yang pada akhirnya kenapa Imam Abu Daud mencantumkan hadis yang kedua sebagai pilar beragama. Selain keikhlasan, selain ketulusan kita dalam beribadah hanya kepada Allah, maka harus ditopang sebab yang namanya ibadah itu bukan produk dari nalar dan rasa kita. Tapi ibadah, pendekatan diri kepada Allah itu merupakan sesuatu yang telah disiapkan jenisnya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita beribadah hanya disesuaikan dengan tadi, baik dan buruk sesuai nalar dan rasa kita, atau sesuai dengan standar kebaikan yang kita miliki. Tapi baik dan buruk itu harus sesuai dengan standar Allah dan Rasul-Nya. Maka kita di sini saya kutip salah satu pendapat dari seorang ulama ya, yang bernama Ibnu Mubarak. Beliau pernah berkata, rubba amalin saghirin itu azimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi bernilai besar karena niat. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Amal kecil tetapi niatnya mulia, maka itu menjadi besar. Seperti halnya seringkali dijadikan contoh ya, ketika ada seorang yang berbuat kejelekan, bermaksiat selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan, dia memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, pada akhirnya kejelekan yang ia lakukan dari kebanyakan episode hidupnya itu terhapus dengan kebaikan yang dilakukannya menjelang ia meninggal. Amalnya kecil ya. Bahkan kita pun dianjurkan bahwa di antara ciri keimanan seseorang itu sampai-sampai menghilangkan duri dari jalanan pun itu merupakan ciri dari keimanan kita. Sehingga bagi kita ya, amal kecil sekecil apapun, tetapi ketika niat yang kita lakukan, yang kita tekadkan itu hanya mencari ridho Allah, maka itu semuanya akan menjadi sesuatu yang besar. Dan betapa banyak pula amal yang besar, tetapi menjadi kecil dikarenakan niat. Amalnya luar biasa, kebaikannya itu sungguh banyak. Tetapi motivasi ia berbuat baik itu bukan karena Allah, tetapi ia mengharapkan ya sanjungan dari orang lain. Ia mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang ia lakukan dan lain sebagainya. Sehingga amal sebesar apapun, ketika motivasinya kotor, salah, maka itu akan menjadi tak bernilai. Inilah pentingnya kita menjaga al-a'malu binniyat. Luruskan jarum hati kita dan benarkan pula, ya, luruskan pula praktek dalam melanjutkan apa yang kita maksudkan. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik pula. Kemudian yang kedua, kenapa di antara ciri keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang dimaksud adalah ittiba. Sebab setiap amalan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya tidak akan ada nilai ketika itu semua di luar dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ketika Allah menyatakan tentang kebaikan-kebaikan orang-orang yang kafir, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Padahal banyak kebaikannya, tetapi karena tidak memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul, sehingga amal itu seolah-olah menjadi tak bernilai. Dan di surat Al-Kahfi, Allah menegaskan,
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kamu mau akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Maka Allah menegaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam hidup dunia ini, dan mereka punya sangkaan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, inilah yang dipandang bahwa amal itu menjadi tidak bermanfaat. Dia banyak melakukan sesuatu yang ia anggap baik, tetapi karena tidak sesuai dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak sesuai dengan standar kebaikan Allah dan Rasul-Nya, maka apapun yang ia lakukan menjadi sia-sia. Digambarkan di surat Al-Furqan tadi, haba'an mansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada bobot sama sekali. Inilah yang dinyatakan oleh salah seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, dengan ungkapan, orang-orang yang melakukan perbuatan menyelisihi sunnah Rasul, yaitu perbuatan yang bid'ah, ahabbu ila iblis minal maksiyah. Terkadang lebih dicintai oleh iblis dibanding dengan kemaksiatan. Al-maksiyatu yuthabu minha, orang yang bermaksiat, dia terkadang meminta pertaubatan dari kemaksiatannya. Tetapi orang yang berbuat bid'ah, dia sulit untuk mencari pertaubatan. Kenapa? Di surat Al-Kahfi tadi dinyatakan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik. Ya, seperti halnya orang-orang yang bid'ah dalam urusan keyakinan yang kemarin viral itu, ya, Bahai dan lain sebagainya. Mereka kan menganggap bahwa itu benar, sehingga sulit untuk bertaubat. Kenapa? Sebab meyakini bahwa itu adalah benar, sesuai dengan standar yang mereka yakini, bukan sesuai dengan standar kebaikan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah di antara hal yang memang sulit. Kalau orang sudah berkeyakinan bahwa dia berbuat sesuatu yang baik, diingatkan pun akan sulit. Berbeda halnya dengan orang yang maksiat. Misalkan orang yang suka mabuk-mabuk, orang yang suka judi, orang yang suka zina. Ketika diingatkan bisa jadi mereka menerima. Tetapi bagi orang-orang yang seolah-olah berbuat kesolehan, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, sangat sulit sekali mereka untuk diingatkan. Kemudian akhlakul karimah, ya, berdasarkan hadis yang tadi, bahwa belum disebut seorang mukmin sepanjang mereka tidak merasa ridho kepada sesama mukmin seperti hanya ridho kepada dirinya. Maka Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan bahwa seorang mukmin itu dalam sikap saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka tada asa irul jasad bis sahar wal humma. Anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sahar. Sahar itu sulit tidur, ya, terjaga terus karena merasakan rasa sakit, wal humma, dan merasakan demam, panas. Padahal misalkan, ya, hanya jari kaki kita yang terkena batu, tetapi badan yang lain ikut merinding, mata melotot, bibir pun ikut mengerang, dan lain sebagainya. Hanya satu jasad yang tertimpa, tetapi seluruhnya akan sama-sama merasakan rasa sakit itu. Nah, seorang mukmin pun sejatinya dia harus memiliki semangat kebersamaan yang luar biasa, saling menutupi, saling mengingatkan, dan saling menjahit antara satu dengan yang lain. Dia tidak ridho kalau ada saudaranya sesama mukmin yang merasa atau menghadapi nasib yang jelek. Seperti halnya dia tidak akan ridho kalau dirinya menghadapi nasib yang jelek, mengalami nasib yang jelek. Makanya akhlak karimah, ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu merupakan perwujudan yang paling utama. Perwujudan rasa kasih sayang yang paling tinggi sebagai ruh dari ajaran Islam, di mana Rasul SAW diutus merupakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian di antara hal yang akan merusak akhlakul karimah seseorang. Ketika orang terlalu mengumbar emosi, amarah,
maka akalnya akan hilang. Ketika orang sudah diliputi dengan jiwa hasud, maka agama pun akan hilang muruahnya. Dan ketika orang itu terbiasa dengan perbuatan ghibah, bukan nasihat, amal solehnya akan hilang. Dan ketika orang sudah tamak, maka sifat malunya hilang. Amarah akan menghancurkan akal seseorang. Padahal akal itu merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Tetapi ada kalanya ketika kita melihat orang yang telah diliputi dengan amarah, maka seolah-olah dia itu seperti orang gila. Atau bahkan seolah-olah dia itu seorang anak kecil yang sedang merengek. Itulah ketika amarah sudah meliputi diri kita, menguasai diri kita. Awwaluhu junun wa akhiruhu nadam, dalam pepatah orang Arab. Orang yang mengumbar amarah itu awwaluhu junun. Pertama kali dia seperti orang yang gila ketika mengumbar amarahnya. Wa akhiruhu nadamun, dan di akhir dia akan menyesal. Nah, mungkin kita pun pernah merasakan ketika kita lost control, amarah kita, ucapan kita kemana-mana, sehingga pada akhirnya kita pun menyesal. Apa yang kita ucapkan ternyata ya jauh dari perilaku yang baik. Hasud akan menghancurkan agama kita. Kalau orang sudah hasud, apapun yang dilakukan maka akan jelek. Padahal baik dan jeleknya itu adalah baik dan jelek sesuatu itu merupakan di antara ciri dari keberagamaan seseorang. Ya. Sehingga sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau kita masih hasad kepada orang lain, yang dimaksud iri dengki dan ingin menghilangkan kebaikan orang lain, maka kita belum termasuk orang beragama. Ya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan itu, hasud itu bagaikan api, ya, yang melalap kayu bakar. Iyakum wal hasada, hati-hatilah kamu terhadap hasud ini. Kemudian ghibah, ya, di mana Islam selalu mendorong kita untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam kebenaran, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Bahkan di ayat lain tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan rasa kasih sayang. Justru dia tidak memiliki semangat untuk itu, tapi justru dia sangat suka sekali untuk bergibah, bukan nasihat. Pada akhirnya, maka amal solehnya itu akan hancur. Allah menggambarkan orang yang berbuat gibah itu bagaikan orang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Atuhibbu ayyakula lahma ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Sudikah kalian memakan daging bangkai saudaramu? Jelas kalian tidak akan menyukainya. Saking jeleknya perbuatan ghibah, ya, akan menghancurkan amal soleh seseorang. Dan ketamakan merupakan jiwa yang akan menghancurkan rasa malu. Kalau orang sudah tamak, dia tidak malu lagi. Apakah yang dilakukannya baik atau jelek, atau yang ia lakukan benar atau salah, tidak ada lagi standar baik jelek, tidak ada lagi standar benar salah. Yang penting ia bisa memenuhi kemauannya atau ia bisa memenuhi hasratnya sendiri, sehingga hancurlah dan hilanglah rasa malu. Padahal rasa malu inilah di antara fondasi ciri awal seseorang sebagai orang yang beriman. Inilah mungkin yang terakhir tentang pilar beragama kita, yaitu mengetahui halal dan haram. Karena ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki sensitivitas diri terhadap sesuatu yang halal dan haram, maka pada akhirnya ketamakan yang muncul seperti yang barusan disampaikan. Dia tidak akan melihat lagi halal dan haram dari mana, sehingga yang terpenting ia ingin menguasai segala hal yang ia inginkan, segala hal yang ia harapkan itu terwujud untuk dirinya sendiri. Inilah yang pernah digambarkan oleh Rasul. La ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha. Amin halal, am min haram. Akan datang suatu masa bahwa manusia tidak lagi peduli dengan cara
bagaimana ia mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Maka kalau sudah hilang batasan-batasan orang tentang halal dan haram, pada akhirnya kehidupan ini akan semakin liar. Orang bahkan akan menjadi pemangsa bagi manusia yang lainnya. Pepatah Yunani mengatakan homo homini lupus. Jadi manusia akan menjadi pemangsa bagi manusia yang lain. Dalam kondisi seperti ini tentunya keseimbangan agama akan hilang. Padahal kita tahu di antara turunnya agama ini untuk menjaga keseimbangan hidup. Bahasa Quran dinyatakan kemaslahatan. Kalau orang sudah lagi hilang kontrol kemaslahatannya, maka hancurlah agama. Para bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin itu saja sedikit paparan pada kesempatan malam ini terkait beberapa pilar beragama yang mesti kita ingat gitu ya, bahwa yang pertama kita harus betul-betul memahami tentang keikhlasan dan kita harus memiliki semangat untuk terus mengikuti sunnah Nabi dan untuk mewujudkan akhlakul karimah serta sangat betul-betul paham batasan halal dan haram sehingga beragama yang kita lakukan itu betul-betul akan terarah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sedikit yang bisa dipaparkan. Untuk selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Mangga Pak Haji Dalimin, kami silakan. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian dan kepada bapak-bapak yang masih, bapak ibu-ibu sekalian yang masih penasaran tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bisa bertanya melalui chatting ataupun langsung dengan membuka mute-nya dibuka lagi. Baik, untuk yang pertama mungkin Pak Ustadz ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Ini yang pertama datang dari Bapak Wawan Irawan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita harus ittiba kepada Rasul, oleh karenanya saya ingin yakin apakah sholat berjamaah menjaga jarak sesuai tuntunan Rasul. Turnuhun, katanya Pak Ustadz. Langsung dijawab. Langsung aja Pak Ustadz, ya mohon. Oh iya. Baik, terima kasih. Ya, di antara tuntunan Nabi SAW dalam tata cara beribadah, terutama di dalam hal urusan sholat berjamaah, antara lain yang pertama adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Yang pertama, imam itu harus kita ikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam takbir, ikutilah oleh kita takbir. Imam ruku, baru kita ruku. Sehingga ini pun salah satu tata tertib yang harus kita jaga Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Seringkali kita melihat imam belum selesai takbir, kita sudah ikut takbir. Imam baru Allah, ya belum selesai Allahu Akbar, kita sudah takbir. Imam baru mau mengarah ke ruku, kita sudah ikut ruku. Akhirnya kita mendahului imam atau bersama-sama dengan. Padahal tidak. Seharusnya imam menyelesaikan dulu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau imam sudah ruku, baru kita ruku. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menertibkan barisan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, la takhtalifu, janganlah kalian berikhtilaf. Berikhtilaf itu kalau istilah orang Sunda, solengkrah gitu ya. Berjauhan, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, jadi tidak rata dalam saf itu. Fatakhtalifa qulubukum, sehingga kalian nanti akan berikhtilaf, hati-hati kalian akan berbeda, hati-hati kalian. Ini luar biasanya para bapak dan ibu sekalian ya. Untuk urusan saf saja, barisan yang dalam hal merapihkan supaya sejajar,
tapi berimbas kepada fatah khalifah qulubukum, kata Nabi. Nanti hati kalian akan berselisih. Padahal itu urusannya urusan sah. Sampai sejauh itu Nabi SAW mengingatkan kita. Karena ternyata memang seringkali kita pun merasakan ketika kita sholat berjamaah, kemudian yang satu yang di pinggir kita, misalkan tempatnya agak jauh dari kita, kadang ya kita merasa tidak nyaman, kita ingin sama, gitu ya, ingin sejajar. Nah, inilah mengapa Nabi SAW mengingatkan, la takhtalifu sufufakum fatahtalifat qulubukum. Janganlah kalian berselisih, berbeda-beda dalam urusan saf kalian, sehingga hati kalian pun nanti akan berselisih. Itu akan menjadi celah setan menggoda kehusuan sholat kita. Waduh, ini yang di pinggir kenapa sholatnya menjauh, ini yang di pinggir kenapa sholatnya terlalu depan, dan lain sebagainya. Itu akan merusak hati kita dalam menjaga kehusuan di dalam sholat. Kemudian terkait jarak saf. Nabi SAW mengingatkan kita untuk wasaddul khalal. Jadi rapatkan barisan, jangan sampai menghilangkan atau menyisakan al-khalal, celah-celah. Sehingga kata Nabi SAW bahkan menyatakan, di sanalah setan berada. Nah, dalam hal ini, maka kita dalam sholat, saf itu harusnya betul-betul rapat. Dan rapat itu artinya harus sesuai antara pundak seseorang dengan yang lainnya. Bukan berarti harus saling bersentuhan, tetapi rapat tidak menyisakan celah yang besar antara satu dengan yang lainnya dalam sholat. Makanya diibaratkannya sejajar pundak. Ya, sejajar pundak itu artinya saking ya pundak kita itu berdekatan dengan yang lainnya yang ada di pinggir kita. Itu merupakan di antara hal yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait sholat berjamaah. Nah, bagaimana kondisi kita pada hari ini sehingga muncullah beberapa fatwa untuk saling jaga jarak, gitu ya. Sebetulnya terkait fatwa jaga jarak dalam kondisi pandemi itu sesuatu yang wajar-wajar saja, ya, wajar-wajar saja. Sebab memang ikhtiar seseorang harus betul-betul sampai ke arah sana. Namun, jangan sampai ikhtiar itu justru ditetapkan atau diterapkan dalam kondisi yang belum jelas. Apakah jelas kalau memang di antara kita itu semuanya terpapar virus? Kan jaga jarak itu untuk menghindari terpapar virus. Artinya kan harus ada kejelasan dulu, apakah memang kita itu sedang terpapar virus atau tidak. Nah, makanya untuk supaya kita tetap menjaga keterlaksanaannya sunnah Nabi SAW, maka hendaklah itu ditegaskan terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya kalau kita merujuk kepada catatan sejarah. Di zaman Nabi memang belum pernah, menurut yang pernah saya baca, belum pernah terjadi sebuah pandemi yang sangat merata. Kalau untuk urusan terjadinya wabah ada juga di zaman Nabi. Namun dalam catatan sejarah yang paling fenomenal yaitu wabah yang terjadi di masa Umar. Ya. Sehingga pada saat itu betul-betul sangat merebak ya, wabah itu. Dan juga di masa kekhalifahan 200 tahun setelah Umar ada juga masa-masa di mana pada saat itu terjadi wabah yang begitu luar biasa. Namun tidak satupun aturan ibadah menjadi rusak karena wabah. Tidak tercatat dalam sejarah Umar menutup masjid, Umar menghilangkan sholat berjamaah, atau Umar menerapkan jaga jarak. Itu dalam catatan sejarah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menetapkan sesuatu. Tadi hukumnya memang ada. Betul adanya hukum itu, hukum untuk ihtiyat, berhati-hati. Tetapi ya, bukan berarti hati-hati itu menjadi membuat diri kita menjadi was-was. Waspada iya, tapi jangan sampai menetapkan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Maka untuk hal ini, kalau saya sering katakan, terkecuali kalau memang di daerah-daerah yang penghuni masjidnya atau yang biasa ke masjidnya itu betul-betul
mereka itu orang-orang yang terpapar, adalah terapkan kondisi seperti itu. Kalau kita masih tidak tahu, ya kenapa juga kita harus merubah tatanan ibadah kita. Padahal kita tahu orang yang datang ke masjid itu orang yang sudah bersuci dulu dan lain sebagainya. Yang terkadang inilah hal yang sering kita lihat ya, di mana orang ketika sholat jaga jarak tapi beres sholat ya ngariung dewe ngopi bareng gitu ya. Jangankan jaga jarak gitu kan, terus sama-sama lagi. Nah, jangan sampai kontras seperti itu. Artinya untuk urusan ibadah kita betul-betul sangat disiplin, ketat penerapannya, tapi di luar ibadah toh kita justru abai. Nah, inilah maka apa yang kita utamakan? Apakah kita mengutamakan terselamatkannya aturan Allah dan Rasul-Nya, atau justru kita sedang mengabaikan keselamatan tata cara dalam ibadah kita? Itu mungkin sedikit paparan tentang jaga jarak yang selama ini masih diterapkan di beberapa tempat. Saya tidak mengkritisi hukum jaga jaraknya, sebab itu ikhtiar. Tapi dalam penerapannya, hendaklah kita betul-betul menerapkannya dalam kondisi yang tepat, gitu ya. Bukan seenaknya saja, sehingga di mana-mana sekarang jaga jarak, padahal tidak sesuai ya konteks yang terjadi pada masyarakat tertentu atau di daerah tertentu tidak sama dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu mungkin Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari Pak Wawan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Aten Gumilar, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz mohon penjelasannya. Kalau teman terlihat casingnya bagus, beragama, tapi sering gibah, menyebar berita hoax anti pemerintah. Saya menyadari bahwa amalnya akan berkurang, tapi untuk mengingatkannya agak segan. Apakah membiarkan atau menegurnya secara halus, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Bagaimanapun, semangat kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr harus ada. Semangat saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan untuk bersabar, itu harus ada. Namun tadi, jangan sampai tujuan kita baik, tapi cara yang tidak baik. Makanya dalam memberikan nasihat, harus kita lihat ya situasi dan kondisi yang kita lihat apakah cocok untuk memberikan nasihat. Dengan pula kita memberi nasihat, tapi justru seolah-olah sedang menghujat orang yang tidak menerima dengan kebijakan pemerintah, sehingga mereka mengungkapkan kekesalannya, ditumpah ruahkan ya di media-media atau di tempat-tempat yang dia bisa mengungkapkan kekesalannya, yaitu sesuatu yang sangat manusiawi. Namun ketika dilakukan terlalu berlebihan dan tidak ada faidahnya, tidak ada faidah. Ya. Kalaulah faidahnya kita menyampaikan itu bisa disampaikan kepada orang bersangkutan, misalkan kepada pemegang kebijakan dan lain sebagainya, bagus. Bahkan di antara jihad yang terbaik adalah qaulu haqqin inda sultanin jairin. Perkataan yang baik, perkataan yang lurus kepada seorang pemimpin yang jair, yang dolim. Nah, kalau kita bisa menyampaikannya bagus, walau dipandang itu pun dolim. Ya. Kalau hanya sekedar ya mah jadi akhirnya kita kulutus gitu ya, kita hanya sekedar mengungkapkan ketidaknyamanan kita sampai ke sana kemari, bahkan cenderung hoax ya. Justru kesananya kita menyebarkan berita bohong ya, membunuh karakter orang lain. Akhirnya ya justru kita terjebak dalam perbuatan yang salah. Ya, ingatkanlah kalau ada saudara kita yang seperti itu. Mengingatkan bukan berarti harus langsung. Boleh dengan japri atau boleh dengan cara tidak langsung. Ya, kita share dengan ucapan-ucapan baik yang lainnya. Atau ya kita pun sudah sama-sama tahu situasi dan kondisi yang terbaik. Jadi jangan sampai bermaksud baik tapi cara yang tidak baik.
Menasehati orang di depan banyak orang pun itu tidak baik. Sebab bukan ia terima nasihatnya, tapi dia merasa sedang dihinakan. Alangkah baiknya ketika kita ingin menasehati, maka lakukanlah dengan cara terbaik. Boleh dengan ngobrol saja berdua sambil ya ngeteh dan lain sebagainya lah menyal saya gitu ya. Tidak justru menimbulkan permasalahan baru. Untuk mengingatkan harus kita lakukan. Kecuali kalau memang sudah diingatkan sulit, ya sudah tidak ada lagi tuntutan bagi kita karena kita sudah menyampaikan untuk mengingatkan orang tersebut. Iya, baik Pak Ustadz. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Iwan Abdurrahim. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, Allah memerintahkan kita harus kafah dalam melaksanakan syariat Islam. Tapi kita hidup di negara Pancasila yang aturan hukumnya lebih banyak peninggalan Belanda dan amat sangat sedikit yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Apa tanggung jawab kepala negara atau tanggung jawab pribadi masing-masing, Pak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Ini yang sering kali muncul. Ya, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara paripurna, seutuhnya. Tapi kita hidup di negara yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, yang kita perhatikan dari ayat tadi, kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan hukum Islam secara utuh. Ya. Tapi sesuai dengan kemampuan kita yang jelas harus menerima dulu, masuk dulu dalam keislaman ini secara utuh. Artinya, syariat Islam kita terima dulu seutuhnya. Untuk urusan pengamalan, maka ini urusannya berbeda dengan urusan penerimaan. Yang terpenting kan yang pertama adalah iman itu kan tasdikun bil qalbi. Hati kita membenarkan dulu. Akui dulu, yakini dulu bahwa ajaran Islam yang terbaik dan yang benar. Setelah itu, dalam urusan penerapan syariat, ini penerapan syariat berbeda lagi dengan penerimaan ajaran Allah dan ajaran Islam. Ya. Tentang penerapan syariat tentu saja ini akan dibatasi dengan yang pertama kebutuhan, yang kedua dengan kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga tidak menjadi terhina bagi kita semua yang hidup di negara yang tidak memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh. Kenapa? Sebab kita tetap memiliki keinginan untuk menerapkannya, hanya saja situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain di surat Al-Hasyr, ya, Allah menegaskan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal yang kalian sanggup. Artinya, keyakinan kita untuk melaksanakan ajaran Islam tetap harus penuh. Adapun kondisi yang membatasi diri kita itu berbicara soal lain. Artinya, ada kewajiban yang harus kita tempuh supaya kita bisa mewujudkannya. Berproseslah. Gitu ya, tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa wah, semua orang yang ada hidup di negara yang tidak menerapkan hukum Islam itu orang-orang yang dosa, orang-orang yang durhaka dan lain sebagainya. Tidak. Kemudian, apakah betul negara kita tidak menerapkan hukum Islam? Ini yang seringkali saya pribadi kritisi dari ungkapan-ungkapan orang-orang yang selalu memojokkan tentang atau mempertentangkan antara Islam dengan dasar negara kita. Kalaulah kita perhatikan, dasar negara kita itu diperjuangkan, ya kalau tidak disebut 100%, 95% lah, oleh orang tua kita yang semuanya memiliki semangat keislaman yang tinggi. Bahkan lahirnya sila-sila dalam Pancasila itu pun merupakan perwujudan dari syariat Islam. Nah, apakah yang kita butuhkan hanya label saja, negara dasar Islam? Atau yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar label, tapi penerapan ajaran Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kita hanya mempermasalahkan simbol, sedangkan ruh kita tinggalkan. Esensinya kita tinggalkan. Semua orang berdebat tentang simbol. Simbol itu harus Islam dan lain sebagainya.
sedangkan esensi mereka tinggalkan. Padahal kalau kita perhatikan, di negara kita ini banyak sekali aturan-aturan yang sudah seiring searah dengan ajaran Islam. Ya, bagaimana tentang urusan perpajakan yang saya tahu ada dalam kompilasi hukum Islam itu sudah direvisi. Apalagi dari dulu ada tentang pernikahan, kemudian tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Itu semuanya menyerap aturan-aturan Islam yang diterapkan dalam aturan perundang-undangan di kita. Jadi sebetulnya sangat salah kalau mengatakan bahwa Indonesia bukan negara yang menerapkan ajaran Islam. Hanya saja kita belum secara utuh menerapkannya. Dan inilah tugas kita semua untuk mewujudkan. Jadi kita sedang berproses untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Itu mungkin Allah. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan Abdul Rahim yang telah bertanya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran atau masih kurang jelas, dipersilakan untuk bisa bertanya, baik melalui chat ataupun langsung dipersilakan. Pak Darimin, Pak Ustadz. Yo, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di dalam Al-Quran ada ayat yang Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Allah amat benci pada orang-orang yang tidak berbuat tapi dia mengatakan. Nah, di dalam kaitannya gini, kadang-kadang di HP itu suka ada video atau ajakan, marilah puasa Senin Kemis, marilah puasa Senin Kemis. Kemudian kita share, ngajak orang, kitanya nggak puasa. Ini Allah ini kita kan kadang-kadang sok apa yang ngajak beragama, ngajak apa, ada chat yang kita nggak tahu lagi, kita kirim ke orang lain. Nah, tanpa kita tahu itu apa maksud dan tujuannya. Apakah ayat ini maksud begitu? Kaburo maqtan indallah antakulu malat taf'alun. Demikian, makasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Abdul Haris itu di tulisannya. Iya, betul pasti. Iya. Surat As-Saff ya. Surat As-Saff Allah menegaskan kaburo maqtan indallah antakulu malat taf'alun. Allah sangat murka jika kalian takulu hanya mengatakan malah taf'alu, sesuatu yang tidak mau kalian lakukan. Ingat, itu bukan berarti tidak bisa atau tidak mampu dilakukan, tapi tidak mau dilakukan. Itu yang pertama. Artinya, sungguh sangat jelek orang yang mengajak kepada kebaikan yang ia sanggup melakukannya, tapi dia tidak mau. Berbeda dengan tidak mampu. Ya, atau belum mampu. Seperti halnya misalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya seringkali misalkan berbicara tentang menerangkan tentang sesuatu yang belum saya lakukan. Ya, menerangkan tentang sesuatu yang belum kita alami. Nah, bukan berarti kita tidak mau mengamalkan. Tapi boleh jadi karena keterbatasan diri, kesanggupan dan lain sebagainya, sehingga kita hanya sanggup untuk menunggu. Ya. Kecuali kalau memang dia hanya sekedar, ya wallahu alam, kita tidak tahu ya, apakah sok-sokan atau cari perhatian dan lain sebagainya, itu hanya dia dan Allah yang tahu. Wallahu alam itu ya. Tapi kalau memang motifnya seperti itu, ya dirinya sendiri yang nanti akan mempertanggungjawabkan dengan Allah. Tapi ketika kita berusaha untuk saling mengingatkan, kebetulan besok hari Senin ya kita share misalkan, besok hari Senin, Kamis, insya Allah yuk orang saum bareng-bareng. Kemudian kita berusaha untuk saum, tapi ternyata pas tengah hari, tukang cincau, kabita ku cincau. Ya, akhirnya buka gitu kan. Itu kan urusan lain ya. Artinya betul Allah sangat murka bagi orang yang hanya mengajak kepada sesuatu tapi dia tidak mau. Ingat, bukan tidak mampu, tidak mau melakukannya.
Dalam surat Al-Baqarah bahkan disindir ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu hanya bisa menyuruh orang lain berbuat baik dan kamu melupakan diri kamu sendiri untuk melakukannya? Padahal kamu tahu, kamu membaca aturannya, kamu membaca kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal, kata Allah. Itu bahasa Allah sangat halus sekali. Ya. Apakah kalian tidak berakal? Siapa yang tidak berakal itu? Orang gila kan. Jadi kalau bahasa kita mungkin, apakah kalian gila? Gitu. Tapi Allah menggunakan bahasa yang halus. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Itu bagi orang yang hanya ingin menyuruh orang lain tapi dirinya tidak mau melakukan. Kalau orang Sunda mungkin apa ya, ada peribahasa yang seperti ini, Pak Haji. Bentik curug balas nunjuk, kapetan balas miwarang. Itu orang Sunda itu ya. Jadi hanya menyuruh saja kepada orang lain, dirinya nggak mau. Jadi hanya menerangkan saja kepada orang lain, dirinya nggak mau. Jadi kebaikan itu hanya disampaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, ayat itu sungguh mencela orang-orang yang berbuat seperti tadi. Dia hanya menerangkan, hanya pintar mengajak, tapi dirinya tidak mau melakukan. Jadi itu ilmunya ilmu bukan ilmu konektor, connect. Kalau connect kan ngajak sambil dibarengi. Kalau calo ngajak udah berangkat ke sana gitu ya. Calo mah nggak ikut. Nah, jangan ilmu calo, tapi ilmunya ilmu connect gitu ya. Itu mungkin Pak Haji ya. Iya. Ya, makasih. Iya. Baik, mangga Pak Haji Ocid, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini menanyakan yang itibak ya, itibak kan gitu. Nah, dalam suasana COVID begini kan gitu. Artinya ketika di masjid, kemudian di kompleks kebetulan kan masih dikasih jarak-jarak yang gitu. Artinya terus kita tidak beritibak ya kan gitu. Atau kita bagaimana? Atau sebaiknya? Karena pelaksanaan di masjid itu memang jarak-jarak kan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah gibah ya. Masalah gibah kan gitu. Apa perbedaannya antara gibah dengan fitnah ya? Atau memang fitnah itu merupakan bagian daripada gibah kan gitu ya? Yang terus kita kalau misalnya kita melihat keterangan begitu beratnya dosa gibah, bahkan riba juga dibandingkan dengan dosa zina kan gitu ya. Itu barangkali pertanyaan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Ocid. Ya, bagaimana di satu sisi ingin berusaha untuk ittiba bab sholat ini ya, bab sholat berjamaah, tapi dihadapkan dengan kondisi kebijakan DKM yang menerapkan jaga jarak. Ya udah Pak, ikut saja, gitu ya, ikut saja. Ya kalau mau kita mungkin dengan yang di pinggir kita agak dekat lah. Tapi kalau dia menjauh jangan juga kita kejar. Gak akan beres nanti sholat berjamaah. Kucing-kucingan artinya. Kucing-kucingan. Jadi kelingking. Sholat saja Pak, nggak apa-apa ya. Begini, ada sesuatu yang lebih utama yang harus kita jaga. Ya. Sholat berjamaah harus lebih kita jaga dibanding kita memisahkan diri dari jamaah. Ya, ditakdirkan memang ternyata di masjid itu menerapkan kebijakan seperti itu. Ya, kan kita bukan yang punya kebijakan. Kecuali kalau Pak Haji Ocid nanti jadi ketua DKM-nya, ubah kebijakannya. Kalau kita mau, gitu ya. Ya, kalau kita bukan yang pemegang kebijakannya, wayah tuayahna, gitu ya. Ikuti saja kebijakannya. Dan yang lebih utama adalah tetap untuk kita menjaga terlaksananya berjamaah. Untuk urusan itu kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, kita sudah menyampaikan, misalkan ya, kita sudah memberitahu orang lain. Tapi kalau orang lain belum menerima apa yang kita sampaikan, ya kita hanya bisa mencari cara lain sambil terus kita tidak usah langsung memisahkan diri dari masjid itu. Memisahkan diri saja, misalkan sholat di rumah. Ya justru kita malah lari kepada hal-hal yang tidak afdol gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa Haji?
Gibah, Oh, gibah. dengan fitnah. Gibah dengan fitnah. Begini, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, ya, fitnah itu kan artinya ujian. Fitnah teh, segala jenis ujian itu disebut fitnah. Kalau fitnah dalam bahasa kita, kan fitnah dalam bahasa kita mah menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Nah, dalam bahasa hadis, dalam bahasa Quran disebutnya buhtan. Kalau buhtan menuduh orang, buhtan, padanannya bahasa kitanya fitnah teh gitu ya, buhtan. Bagaimana antara gibah dengan buhtan? Bandingannya, ya dua-duanya sama-sama dosa, Pak. Bahkan kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, saya mah tidak bergibah, sebab saya mengatakan sesuai apa yang ada, sesuai faktanya gitu ya. Tapi ia mengatakan di luar orang yang sedang ia bicarakan. Maka kata Nabi SAW, faqad tabtahu. Iya, kalau kamu melakukan sesuatu itu di belakang orangnya, dan itu benar adanya, tapi di belakang orangnya, itulah yang disebut gibah. Tetapi kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, faqad bahattahu. Sungguh kamu telah berbuat buhtan. Kamu telah menfitnah, mencek bahasa orang mah. Kamu telah berbuat buhtan, mencemarkan nama baik orang lain, yang itu diharamkan dalam Islam. Ingat ketika haji wada, Nabi SAW menegaskan, innama dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'rodokum, kehormatan kalian, haramun alaikum. Itu haram diganggu, diusik oleh sesama kalian. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Nah, makanya tidak ada mendingnya antara gibah dengan buhtan atau bahasa kita fitnah. Dua-duanya itu merupakan dosa yang kalau kita melakukannya dan kita mau sadar dari perbuatan itu, kita harus fasfal yatahallalhu minhu, kata Nabi. Datangi orang yang kita tuduh, kita meminta dihalalkan. Istilah orang Sunda, lulubaran nyuwunkeun hampura, sok baru itu akan selesai urusannya. Kalau tidak seperti itu, pengadilan akhirat nanti yang akan bertindak. Itu mungkin Pak Haji. Iya. Satu lagi Pak Ustadz tadi itu yang belum disebutkan. Ketika kita membicarakan seseorang dengan orang itu ada, memang yang dikatakan juga benar kan gitu ya, benar adanya, tapi orang itu tidak suka kan gitu. Itu termasuk gibah juga. Oh, kalau di hadapan orangnya enggak dan benar adanya, berarti itu termasuk sedang. Yang pertama, kalau caranya baik, ia sedang menasehati. Kalau caranya baik, dilakukan dengan santun, dengan empat mata, ya, maka dia sedang menasehati. Dia tidak menerima, ya terserah, gitu ya. Nah, maksudnya gini, kalau kan ada beberapa orang bareng nih sama teman-teman. Nah, kalau ternyata ada, ya dilakukan, kan tadi saya berbicara tentang yang caranya terbaik itu, bahasanya baik, santun, sopan, dilakukan bahkan empat mata, itu berarti sedang menasehati. Nah, bagaimana kalau benar adanya di depan orang banyak? Apakah itu termasuk nasihat? Tidak, itu termasuknya menghujat. Ya, jadi sangat berbeda antara nasihat dengan menghujat. Hindarilah memberi nasihat di hadapan orang banyak. Ya, kita tempatkan diri kita seperti orang yang sedang dinasehati saja, Pak. Kalau kita dinasehati di hadapan orang banyak kan merasa harga diri kita itu ya direndahkan kan? Ya. Ini di hadapan orang banyak nih saya dikatain gini. Nah, makanya hendaklah ketika kita mau menasehati itu, datangilah orangnya, bicara dengan baik. Hindari di depan umum. Menunjuk orang di depan umum tidak akan diterima sebagai nasihat, tetapi akan diterima sebagai penghujat. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang masih penasaran, dipersilakan satu pertanyaan lagi, barangkali karena udah larut malam. Iya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang
untuk yang terakhir barangkali Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Mangga Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Jalidin. Sebagai closing statement ya dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memiliki giroh semangat untuk tetap berusaha menempatkan diri kita dalam jajaran orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa ingin menambah kebaikan hidup ini sepanjang kita sanggup. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bersama-sama dalam mewujudkan kesolehan, sehingga bukan hanya sekedar soleh sendirian, soleh secara personal, tetapi juga soleh secara kolektif. Yang inilah yang Allah sebut dengan umat, salah satu umat yang ingin mewujudkan kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan Allah yang Rahman Rahim Maghfur memberikan maghfirah kepada kita, Amin. ibu bapak kita, dan kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, dijauhi dari hal-hal yang kita khawatirkan. Amin. Saja sampai saat ini kita masih diliputi dengan kekhawatiran pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi diri kita dari pandemi ini, dan semoga Amin. keberkahan turun bagi kita semua dalam rangka menghadapi segala jenis persoalan hidup ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan paparannya dan telah membagikan ilmunya kepada kami.